Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga teman-teman sehat terus, dijauhi dari COVID, dijauhi dari hutan yang membelit. Oke teman-teman, kali ini saya mau sedikit bercerita ya. Saya dulu punya pengalaman cerita tentang alat yang nggak balik. Ya, ini cerita yang paling berkesan sih, karena yang lain ada alat yang nggak balik tapi nggak berkesan sama sekali. Ya, gimana ceritanya? Simak terus. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru ketemu channel ini dan dirasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe ya, channel ini di subscribe, videonya di like, videonya juga di share ke teman-teman kalian yang lagi nyari ya review alat gunung, lagi nyari review jalur, lagi nyari tips tentang alat gunung, lagi nyari tips tentang rental alat gunung. Kalian bisa temukan video-videonya di channel ini ya, cuma di channel ini. Jadi awal cerita itu amin berapa sebelum Ramadan, saya lupa. Ada seseorang yang WA ke saya. Cuman WA-nya ini di luar jam kerja gitu loh. Jadi rental itu kan buka jam 8, sekitar jam 8 jam 9-an gitu kan. Dia WA-nya itu jam 6, sekitar jam 5 jam 6 pagi gitu kan. Kemudian si user ini pesan beberapa alat. Yang saya ingat itu tenda cup 3 1 buah, tenda cup 2-nya 1 buah, headlamp 2 buah. Kemudian apalagi saya lupa. Yang saya ingat itu sih. Tendanya 2, cup 3 sama cup 2, headlampnya 2 buah. Dan dia mau ambil jam 7 pagi. Kemudian waktu itu saya berhalangan untuk ke kios gitu kan. Waktu masih kios gitu kan. Saya nggak bisa bukakan kios jam segitu. Kemudian istri saya yang ke kios gitu. Buka kios melayani user tadi jam 7. Kemudian karena istri saya ini belum saya briefing gitu kan. Belum sempat saya briefing untuk memperhatikan identitas, untuk memperhatikan orangnya, foto identitasnya seperti apa kayak gitu. Itu belum sempat saya briefing. Yang penting melayani dulu gitu kan, melayani usernya dulu. Kemudian akhirnya terjadilah transaksi itu kayak gitu kan. Kemudian setelah terjadi transaksi, istri saya balik lagi ke rumah. Kemudian sekitar jam 8 atau jam 9 saya balik ke kios dan lihat transaksi yang ditransaksikan oleh istri saya tadi. Ya transaksinya lewat nota ya. Jadi si user tadi nyewanya apa aja gitu kan, saya cekkan dengan apa yang ditulis di WA gitu. Ternyata benar, tenda cup 3-nya 1 buah, tenda cup 2-nya 1 buah, sama headlamp 2. Kemudian setelah saya lihat identitasnya, identitasnya itu kartu santri. Yang ditinggalkan itu adalah kartu santri. Setelah saya lihat lokasi pondoknya di mana, itu pondoknya ada di Purwokerto. Aku udah lemes kalau identitasnya yang ditinggalkan itu adalah kartu santri dan pondoknya itu ada di Purwokerto. Dalam hati cuma bisa pasrah karena ya salah saya sendiri kenapa nggak briefing istri saya ketika transaksi gitu kan. Tapi ya udahlah. Kemudian hari berganti sampai hari ke-7 mulai curiga, mulai gelisah. Alat kok belum balik. Setelah dipikir-pikir, wah ini pasti nggak beres nih sama anaknya gitu kan. Ternyata emang anak ini nggak beres, user ini nggak beres. Tapi kalau saya kejar alamat pondoknya ini ada di Purwokerto, itu bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Alat yang disewa itu nggak seberapa harganya daripada energi yang saya keluarkan dan biaya yang saya keluarkan untuk sampai ke Purwokerto, bahkan sampai ke Solo lagi. Saya mikir 1000 kali untuk ngejar dia sampai ke pondok gitu loh. Waktu itu saya pikir dengan cara saya, entah ini cara bodoh juga atau menurut kalian cara cerdas kayak gitu kan. Di identitas yang ditinggalkan si user tadi kan ada identitas pondoknya juga. Terus terang saya juga lupa kebetulan ya nama pondoknya apa, dan kalaupun saya ingat nggak akan saya sebutkan juga gitu loh. Ada nomor yang bisa dihubungi di pondok tersebut. Kebetulan itu nomor HP, bukan nomor rumah atau nomor humas dari pondoknya itu gitu loh. Kebetulan nomor HP. Kemudian saya hubungi nomor tersebut. Saya chat, "Assalamualaikum Ustadz, apa benar santri ini nyantri di pondok Ustadz?" Gitu kan. Kemudian nggak lama setelah saya send WA, kemudian balasnya kayak gini, "Benar Pak, anak ini pernah nyantri di pondok ini." Saya kok pesimis gitu, ada kata pernahnya, berarti saat ini udah nggak nyantri lagi di pondok Purwokerto itu.
Pesimis dong, alat nggak balik, orang yang dicari udah nggak ada. Mampui. Kemudian saya juga nggak kehabisan akal gitu kan. Ustadz minta tolong carikan nomor yang bisa menghubungkan saya dengan keluarganya. Kemudian Ustadznya bilang, oh iya mas, saya carikan. Nggak beberapa lama, kemudian dapatlah nomor dari keluarga si user tadi. Nggak tahu itu bapaknya atau si omnya, itu yang penting saya hubungi dulu lah. Nggak penting itu siapa yang menerima WA saya kalau saya hubungi gitu kan. Kemudian saya hubungi, Pak, apa benar identitas ini adalah punya saudara bapak atau kerabat bapak gitu kan? Oh benar mas, itu punya anak saya atau punya ponakan saya lupa ya, itu omnya atau bapaknya saya lupa gitu kan. Kemudian ada apa ya mas gitu? Mohon maaf Pak, ini anak atau keponakan bapak sedang ada masalah. Anak bapak ini menyewa beberapa alat gunung di saya, cuman sudah hampir 2 minggu alat nggak balik. Kemudian bapak ini mungkin panik gitu karena namanya orang tua gitu kan, namanya wali, ada anaknya bermasalah kayak gitu kan, pasti panik dong gitu. Meskipun saya juga nggak tahu ekspresinya seperti apa gitu. Ekspresi panik beneran atau cuma gimmick, nggak tahu dong. Ternyata setelah saya kontak-kontakkan dengan keluarganya si user tadi, ternyata kalau saya misalkan pengen ketemu sama anaknya, sebenarnya anaknya itu masih mondok gitu loh, tapi bukan di pondok yang di Purwokerto itu. Dia mondoknya di daerah Boyolali. Itu info dari Ustadz yang sebelumnya saya hubungi, yang pertama saya hubungi itu. Jadi saya dapat info kalau anaknya itu mondok di daerah Boyolali. Kemudian saya nggak bisa sebutkan kecamatannya apa karena sangat sempit banget gitu kan, yang penting di Boyolali gitulah. Kemudian ada kabar baik nih rupanya, ternyata nggak jauh dari tempat saya berdomisili kayak gitu kan. Akhirnya saya langsung menuju ke pondok tersebut, ke pondok si user yang ditinggalkan identitasnya ini sekarang nyantri. Kemudian itu saya masih inget banget loh, saya perjalanan ke pondok itu tanggal 1 Ramadan. Jadi saya di perjalanan itu menuju pondok yang saya tuju, itu saya sempat mampir bentar ke masjid buat sholat taraweh. Buat sholat taraweh. Kemudian sampailah di pondok sama istri saya ya, karena istri saya waktu itu kan yang menerima user ya, yang melakukan transaksi. Jadi saya bawa istri ke pondok itu gitu. Kemudian sampai di gerbang pondok, kemudian saya turun dari mobil, kemudian ke pos jaga. Kemudian ngomong sama santrinya yang jaga di gerbang tadi. Mas, mau ketemu bagian kesantrian atau siapapun ustadz yang dekat sama santri atau yang ngurusi santri lah, gampangnya kayak gitu. Bisa ketemu nggak ya? Sebagai santri yang baik, itu nanyain, ada perlu apa mas? Gitu. Kemudian saya jawab gini aja mas, nanti keperluannya saya kasih tahu kalau semuanya udah ngumpul, saya ceritakan semuanya. Jadi mas nggak bisa ceritakan nih kenapa mau ketemu bagian kesantrian. Ya kalau saya ceritakan sekarang, nanti saya ketemu ustadz juga cerita lagi mas. Kayak gitu. Pengennya ya sekali cerita semuanya paham kayak gitu. Jadi ketika orang udah ngumpul gitu kan, baru saya cerita. Nah kemudian diteleponkan sama si santri tadi ke ustadznya. Ustadz, ini ada yang mau ketemu orang luar pondok mau ketemu sama ustadz. Gitu. Keperluannya apa ya? Gitu. Kemudian mas tuh tanyain sama ustadznya keperluannya apa gitu. Udah bilang aja gini, saya mau ketemu dulu, nanti keperluannya setelah saya ketemu ustadz. Ustadz katanya suruh ketemu dulu, nanti keperluannya apa nanti setelah ketemu gitu Ustadz. Oke, saya kesana gitu. Kemudian datanglah ustadznya dan langsung nanya, oh ini masnya mau ketemu saya? Oh iya Ustadz, ada perlu apa? Saya mau bicara agak lama Ustadz, jadi perlu duduk untuk bicara. Kemudian saya sama istri saya dibawa ke salah satu apa ya istilahnya, padepokan atau ya model-model rumah gitu lah, ada terasnya. Kita ngobrol gitu sama santri yang tadi nanya ada keperluan apa yang di gerbang tadi. Kemudian saya mulai cerita masalahnya apa gitu. Ceritalah saya di situ gitu kan. Tapi waktu saya bercerita itu saya mulai dengan mengeluarkan identitas santri ya yang ditinggalkan user tadi. Saya langsung menunjukkan ke ustadznya, Ustadz kenal nggak sama santri ini? Terus ustadznya mikir, oh iya ini anaknya di sini, ada anaknya. Terus ustadznya langsung bilang ke santrinya yang dengar tadi, yang ada di forum itu kan, tolong panggilkan santri ini gitu. Nih
Terus santri yang disuruh ustadznya tadi untuk manggil anaknya dipanggil gitu kan, nyari anaknya ke asrama, dicari anaknya datang. Kemudian ketika anaknya udah datang, anaknya itu datang dengan muka polos gitu loh, ya polos banget sih, kan nggak pernah salah gitu ya, emang nggak pernah salah sih untuk kasus ini ya, dia emang nggak merasa bersalah gitu, jadi datang polos. Kemudian langsung saya tanya gitu, Mas, seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir naik gunung nggak? Enggak Mas gitu. Jawabnya itu dengan jawaban yang ya emang jujur gitu, jawab dengan kejujuran. Istri saya bilang ke saya gitu loh, Mas bukan ini orangnya gitu loh. Maksudnya sih, iya bukan ini Mas orangnya, yakin aku bukan ini. Terus saya bilang sama ustadznya, ini identitas yang ditinggalkan di tempat saya menyewakan alat, ini bener anaknya, dan ini identitasnya, ini penyamu toh gitu. Saya tunjukkan ke anaknya, iya Mas gitu. Dan saya lihat dari mimik wajahnya juga, saya tidak menemukan kebohongan gitu. Memang benar anaknya mungkin tidak mendaki gunung, tapi saya mencium bau kecurigaan gitu loh. Kecurigaan apa ya Mas? Identitas ini pasti disalahgunakan sama salah satu santri yang ada di pondok ini. Ustadznya mulai mengiyakan, bisa jadi sih Mas. Kemudian ustadznya langsung ambil tindakan, bilang sama pengurus, ya kalau di sekolah-sekolah umum OSIS gitulah, itu menyuruh santri yang jadi pengurus untuk mengumpulkan semua santrinya. Kemudian setelah santrinya terkumpul semua, ada beberapa orang pengurus yang apa ya istilahnya, geledah kamar namanya itu, geledah kamar, masuk ke kamar, masuk ke asrama, masuk ke tempat jemuran ya, namanya reservoir gitu kan. Itu masuk ke sana, keliling-keliling, ditemukan barang bukti. Ternyata satu buah tenda ketemu masuk di dalam ember, dan embernya itu ditutup pakai tutup ember. Jadi kayaknya emang udah dipersiapkan gitu. Udah dipersiapkan kalau misalnya terjadi penggeledahan, dan tendanya memang udah disembunyikan. Terus ketika santri udah terkumpul gitu kan, sama santri yang pengurus tadi di filter. Santri pengurus ini bilang sama santri yang udah terkumpul tadi, bilang gini, coba yang 2 minggu terakhir habis naik gunung silahkan memisahkan diri dari barisan gitu. Ada sekitar 14 orang yang memisahkan diri dari barisan. Kemudian pengurus tadi bilang sisanya boleh kembali ke asrama. Ya dengan cara ini kita filter gitu loh. Udah ketemu 14 orang, kita tinggal cari siapa pelakunya kayak gitu. Istri saya kan yang tahu wajahnya siapa gitu kan. Kemudian setelah dicari-cari, ketemu 1 orang yang mencurigakan. Kemudian ditanya lagi sama pengurusnya ke anak 14 ini, yang naik lau siapa, yang naik berwabu siapa, dipisah gitu. Nah ternyata ada 7 orang yang naik lau, ada 7 orang yang naik merbabu. Makin ke filter, dan istri saya itu udah menemukan orang yang mencurigakan tadi. Dan orang yang mencurigakan tadi ternyata naiknya ke lau. Nah setelah itu istri saya balik lagi ke forum saya untuk start tadi. Kemudian ada beberapa santri pengurus gitu kan. Kemudian istri saya bilang ke ustadznya, Ustadz kayaknya yang 7 orang yang naik ke lau itu yang mencurigakan bagi saya gitu. Kemudian dipanggillah 7 orang tadi yang naik ke lau itu. Kemudian masuk ke forum gitu kan. Kemudian santri yang merasa dirinya ke kios itu kaget. Kenapa dia kaget? Yang pertama karena ada si pemilik identitas ada di forum itu. Yang kedua, identitasnya juga ada di atas meja di tengah-tengah forum itu. Dia kaget. Nah, ini udah mulai cair nih. Masalahnya udah mulai lepas gitu kan, udah mulai ketemu jalurnya gitu. Kemudian istri saya bilang ke Ustadz, saya yakin nih anak ini yang ke kios. Sambil nunjuk-nunjuk gitu. Anak yang tadi kaget lagi. Setelah tahu ada anak yang punya identitas, ada identitasnya, istri saya nuduh, emang nuduh lah, udah ada buktinya, mau apa lagi, barang bukti juga udah ketemu gitu kan. Ustadznya nanya, kamu bener habis nyewa alat gunung di tempat masnya? Bingung dia jawabnya, karena udah ke gap gitu loh. Ya mau nggak mau dia jawab iya, karena barang bukti udah ada semua gitu. Iya Ustadz, saya nyewa alat di tempat mbaknya ini. Dia bilang mbaknya karena waktu transaksi dia ketemu istri saya gitu kan, nggak ketemu saya. Oh yaudah. Terus apa aja barang yang kamu sewa gitu. Terus dia jawabnya ya saya lupa Ustadz gitu. Tapi yang jelas saya ingat tendanya 2 gitu. Oh tenda 2 gitu. Lah kok ini tendanya cuma 1? Yang satunya mana? Yang satunya dibuat teman saya, anak Sukoharjo. Jadi setelah dia jawab anak Sukoharjo itu ada masalah baru ini. Ada masalah baru yang ya harus diselesaikan juga gitu loh. Kemudian singkat cerita ya, anak ini masih beberapa hal yang dia nggak mau ngaku, cuman mimik wajahnya itu udah jelas itu kebohongan semua gitu loh.
Cuman pada akhirnya si Ustadz ini bilang, Mas, Mbak, ini barang bukti biar di sini dulu ya. Kemudian saya masih penasaran sama anak ini. Anak ini mau saya interogasi lebih lanjut. Oh nggih, siap Ustadz, saya bilang gitu kan. Kemudian Ustadznya bilang lagi, Mas sama Mbaknya silahkan pulang dulu. Nanti saya kabari, kita bisa tukar-tukeran nomor HP kayak gitu untuk komunikasi lebih lanjut. Oh siap Ustadz. Ini barang bukti biar tinggal di sini dulu nggih, gitu kata Ustadznya. Oh iya nggak apa-apa Ustadz, untuk pemeriksaan lebih lanjut monggo silahkan. Kemudian nanti alatnya bisa saya kembalikan mungkin lewat santri saya atau lewat orang lain kayak gitu ya. Nanti pokoknya nyampe lah barangnya ke tempat jenengan gitu kata Ustadznya. Oh nggih siap Ustadz. Nggih kalau gitu saya mohon pamit, saya tak pulang dulu. Saya langsung pulang, kemudian barang bukti tetap ditinggal di situ. Kemudian selang beberapa hari, entah 2 atau 3 hari berikutnya gitu kan, saya lupa gitu. Yang jelas weekday, dan itu saya siang, kebetulan juga ada di kios kayak gitu. Datang seorang anak ya, seorang bocah sama bapaknya datang ke kios gitu kan, langsung menyapa saya, Mas mau balikin tenda, bapaknya bilang gitu. Kemudian saya jawab, tenda yang mana ya gitu, saya kan bingung kan karena nggak ada transaksi apapun gitu loh. Oh ini Mas, tenda yang kemarin anak saya nyewa, kemudian masnya nyari sampai ke pondok daerah Boyolali itu loh. Oh iya Pak, saya ingat. Geng saya ingat. Gimana Pak, gimana? Kemudian bapaknya bilang gini, langsung aja Mas, ini berapa kerugiannya saya bayar semua. Wah, langsung bapaknya bilang gitu ya, seneng bos gitu kan. Semua kerugian diganti, semua kerugian ditanggung sama bapaknya. Bapaknya nggak ikut camping, nggak ikut naik gunung, nggak ikut transaksi, tahu-tahu nanggung aja. Kurang ajar nih emang anaknya nih. Kemudian saya hitung dong, tendanya 2 gitu kan. Tenda 2 nih kap 3 sama kap 2, kemudian headlampnya 2. Yang balik itu cuman ada kap 3 sama 1 headlamp, berarti ada kerugian kayak gitu kan. Kemudian 4 barang ini saya hitung selama 14 hari, selama nyewa sampai balikin hari itu. Saya hitung 14 hari. Setelah saya hitung 14 hari, saya tambah lagi dengan kerugian. Kerugiannya dari mana? Kerugian itu dari 1 tenda sama 1 headlamp ya. Tendanya tenda kap 2, 1 headlamp. Nah, itu totalnya itu adalah Rp726.000. Ya itu lumayan bos. Saya kalau tentang punishment saya nggak tanggung-tanggung. Kalau nggak punishment ya masih bisa nego lah gitu kan. Tapi karena ini punishment, langsung saya kali 14, saya pukul rata gitu. Total 726. Kemudian bapaknya bayar 800 gitu atau 750 saya lupa gitu kan, saya kasih kembalian. Udah beres, semua biaya sewa udah tanggung sama bapaknya, semua biaya kerugian udah tanggung sama bapaknya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sama bapaknya. Pak, makasih ya udah balikin tenda, udah balikin juga kerugian saya selama 14 hari. Kemudian bapaknya bilang, ya Mas, makasih juga. Saya juga minta maaf kalau anak saya itu bandel terus nepuk anaknya. Jangan ngapura orang masih. Ketus banget, tapi ya lucu gitu. Lucu karena bapaknya nyuruh anaknya dengan cara ketus. Di sisi lain saya juga seneng karena semua masalah selesai gitu. Kemudian selesailah masalah ini gitu kan, masalah alat nggak balik gitu. Kemudian selang beberapa hari, usut punya usut, siapa juga yang usut. Ada info yang masuk ke saya gitu, bahwasanya anak yang kemarin ke kios sama bapaknya itu, ternyata dia dikeluarin dari pondok. Ya, itu punishment lagi untuk anaknya dan beban mental juga bagi keluarga si anak itu gitu loh. Ternyata anak itu dikeluarin karena 2 hal. Yang pertama, dia itu nyewa alat gak dibalikin. Yang kedua, dia menyalahgunakan identitas ya. Oh, satu lagi, ada 3 berarti. Yang ketiga ini, dia sudah mencemarkan nama pondok ya. Pondok yang dia tempat tinggal itu, tempat dia menuntut ilmu, tempat dia ya mengasah hafalannya dia, hafalan mahfudot, mufrodat, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, itu kan tercoreng gara-gara ulah si dia itu. Ya emang karena pondok gak mau ambil resiko, udah keluarin aja anaknya, kembalikan sama orang tuanya gitu kan. Pondok udah gak mau lagi nangani anak kayak gitu, ya udah dikembalikan ke orang tuanya. Tapi ya itu emang punishment, harus jadi pelajaran bagi anak itu biar nggak nakal lagi gitu loh, biar nggak bandel. Kalau saya ingat masalah itu ya
ya berkesan sih, paling berkesan, satu-satunya kisah alat nggak balik yang paling berkesan. Ya itu teman-teman, sedikit pengalaman tapi durasinya panjang. Bagi teman-teman yang belum mengalami, oh jangan dong. Bagi teman-teman yang nggak ngalami, bisa ambil pelajaran dari apa yang saya alami tanpa kalian pernah mengalami untuk dijadikan pelajaran. Oke teman-teman, buat kalian yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, di like, di share sama teman-teman kalian. Saya Albi Al-Maliki pamit, semoga kalian tetap sehat terus, dijauhi dari COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.